Demikian paparan pandangan opini oleh beliau Habib Taufik Abdul Qadir As-Sigaf. Yang selanjutnya kita persilahkan kepada beliau Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur untuk menyampaikan pandangan-pandangan dan opininya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat kami Habib Taufik Abdul Qadir As-Sigaf dari Pasuruan yang kami hormati, hadirin yang dimuliakan Allah, sudah cukup malam, kami langsung pada poin. Ada dalam satu hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, intisarinya, bahwa manusia ini, khususnya umat Nabi, akan mengikuti, terpengaruh oleh umat-umat sebelumnya. Pengaruh ini bukan pengaruh baik, tetapi pengaruh buruk, pengaruh negatif. Sejengkal satu jengkal umat Nabi terpengaruh, satu lengan umat Nabi terpengaruh. Ada yang bertanya kepada Nabi, apakah bangsa yang mempengaruhi itu Persia dan Romawi? Nabi menjawab, siapa lagi yang kalau bukan mereka? Yang mempengaruhi ialah Persia dan Romawi. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Bukharinya Fathul Bari menyatakan bahwa pengaruh di sini adalah satu bid'ah dalam kehidupan, yakni sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Yang kedua adalah keinginan-keinginan yang muncul dari egoistik, jiwa egoistik. Pengaruh ini bermunculan di tengah-tengah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kaum Persia, kaum Romawi. Kalau kita melihat kata kaum secara etimologi bahasa, kata kaum itu diawali dengan huruf qaf. Huruf qaf dalam Al-Quran berjumlah 7034. Di dalam Al-Quran huruf qaf itu mencapai 7034. Di antara komunitas bangsa, umat, masyarakat yang disebut dalam klasifikasi kaum di dalam Al-Quran yang kena pengaruh Persia Romawi, pengaruh buruk dari luar Islam, disebutkan oleh Al-Quran ada qauman jabbarin, ada qauman amin,
qauman luddan, qauman alin, qauman mujrimin, dan sebagainya. Pertama, di dalam Al-Quran disebutkan qauman jabbarin, adalah kaum yang otoriter dan diktator, memaksakan diri. Ini termasuk golongan kaum yang tidak dicintai oleh Islam, tidak diridhai oleh Allah, tidak digolongkan golongan Rasulullah SAW. Kaum menjebarin, kaum yang memaksakan diri, kaum yang sombong, kaum yang otoriter, kaum yang diktator, sombong, memaksakan diri. Ini pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran adalah kaum yang SDM-nya rendah, pengetahuan agamanya sangat rendah. Disebut dalam Al-Quran qauman amin, adalah kaum yang buta. Qauman amin, kaum yang buta. Buta dalam arti buta dalam tafaqquh fid din. Perlu Anda catat bahwa tidak mesti orang disebut santri itu tahu ilmu agama, dan tidak mesti orang itu ada di Nahdlatul Ulama pasti dia ulama, belum tentu. Orang ikut di Nahdlatul Ulama belum tentu dia ulama, tapi bisa pecinta ulama, bisa juga orang yang mengikuti langkah ulama, bisa juga orang yang justru membenci ulama, ada di sana. Karena di sana tidak semua ulama, ada qauman amin, ada orang-orang yang buta dari agama. Begitu juga di luar NU, Muhammadiyah, dan sebagainya. Karena di tengah-tengah kita tidak semua SDM agamanya itu bagus. Qauman amin, kaum yang buta. Sebagai contoh, dulu ketika pada zaman tahun 1938 itu Palestina, Masjidil Aqsa digempur oleh musuh Islam seperti sekarang ini. Ketika itu PBNU dipimpin oleh Mahfud Siddiq, orang Lasem. Mahfud Siddiq itu kakak kandung dari Ahmad Siddiq, itu ketua umum PBNU, tetangga kami. Mahfud Siddiq, Ahmad Siddiq, Abdullah Siddiq itu Lasem semua. Siddiq itu orang Lasem. Nah, Mahfud Siddiq ini pada tahun 1938 mengeluarkan maklumat, menginstruksikan seluruh cabang NU di seluruh tanah air untuk mengadakan Isra Mi'raj 27 Rajab, melakukan bakti sumbangan, menggalang dana untuk dibawa ke Palestina. Itu pada tahun 1938. Jadi ruh manusiawi, ruh ideologisnya masih aktif, karena beliau seorang muslim, empati beliau, normal sebagai orang muslim. Di sana dianiaya, kita normalnya seorang muslim kita empati. Karena orang muslim yang ada di Palestina dibantai di sana, maka empatinya orang yang berideologi yang sehat, orang yang punya keyakinan yang sehat, punya empati, punya solidaritas yang normal secara psikologis.
dan itu yang sehat. Kemudian menggalang dana 27 Rajab serentak, orang-orang NU seluruh Indonesia menggalang dana dikirimkan ke Palestina. Itu yang menginstruksikan adalah Ketua Umum PBNU Mahfud Siddiq. Itu ketua PBNU yang paling dikagumi Gus Dur. Tanya Gus Dur waktu hidupnya, mengatakan tidak ada orang yang paling saya kagumi kecuali Mahfud Siddiq. Itu ghirah agama tinggi. Itu. Akhirnya Belanda mencekal. Mahfud Siddiq dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Mahfud Siddiq dipanggil oleh Kejaksaan Agung supaya mencabut instruksi itu. Tetapi Mahfud Siddiq tetap bertahan karena ghirah agamanya. Padahal kalau kita teliti secara personal dan jamiah, bisa saja umat Islam yang di Palestina itu minhum Wahabiyun, minhum Sunniyun, minhum Syafi'iyun, minhum Hanabilah. Tapi di kita tidak membedakan, ada ruh. Ini yang dilakukan oleh Mahfud Siddiq. Yang penting empati, solidaritas Islam, kirimkan dana ke sana. Beliau tidak memperhatikan apa-apa, dan itu ditandatangani oleh Hasyim Asy'ari rahimahullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akhirnya dilarang oleh Belanda, dihentikan. Maka NU mengadakan muktamar yang ke-14. Kalau tidak salah muktamar yang keberapa? Ke-14 atau ke-4 tahun 1939. Melakukan muktamar 1939. Apa yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari ketika membaca dan menyampaikan pidato iftitah? Karena Mahfud Siddiq menginstruksikan kudut nazilah dan penggalangan dana untuk Palestina. Bagaimana Hasyim Asy'ari pidato iftitahnya adalah memuji dan mendukung kudut nazilah dan penggalangan dana yang dilakukan oleh Mahfud Siddiq ketika itu. Ini yang harus diangkat sejarah, yang mungkin anak-anak sekarang tidak tahu. Jadi roh keislamannya itu luar biasa, supaya tidak ada permusuhan. Jadi pertama adalah ghirah diniyahnya, kecemburuan, ada rasa perasaan al-muslim kal bunyanil wahid, al-mu'min kal bunyanil wahid, seperti satu bangunan, kal jasadil wahid, seperti satu fisik. Yang satu sakit, lainnya merasakan sakit. Giginya sakit, seluruh anggota badan merasakan sakit. Satu muslim sakit, seluruhnya merasakan sakit. Itu pertama adalah ghirah agama. Yang kedua adalah penyakit yang disebut dengan as-sabiyah, penyakit fanatisme. Penyakit fanatisme ini memang luar biasa, bukan hanya di Indonesia saja. Karena itu patologi manusia yang telah disebut dalam Al-Quran, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan akan euforia dengan apa yang dimilikinya. Setiap golongan, setiap kelompok, setiap organisasi, setiap ormas akan berbangga diri dengan apa yang ada pada mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan akan membanggakan dirinya masing-masing. Padahal tidak mungkin semua golongan yang ada ini sempurna. Tidak mungkin sempurna. Tidak mungkin sempurna. Sebagai ambil contoh, kita ambil contoh saja. Kalau penyakit fanatisme ini tidak berkurang, kalau hilang sama sekali agaknya sulit. Sulit itu. Paling tidak itu berkurang.
terutama dalam elitnya itu berkurang fanatismenya. Kalau Anda tahu, dulu itu sudah ada tokoh ulama NU, pendiri NU, tidak saya sebutkan namanya, tidak baik ya, anaknya aktif di Muhammadiyah, tidak usah saya sebutkan. Tetapi ada lagi tokoh Muhammadiyah, anaknya aktif di NU, itu sudah ada waktu itu. Jadi Nahdlatul Muhammadiyah itu dulu sudah ada. Sudah ada waktu itu. Ketika Anda tahu sanad NU itu, Anda yang tahu kan cuma Syekh Mahfud, mungkin kita yang populer, karena yang masuk kurikulum pesantren itu yang banyak dari Syekh Mahfud At-Turmusi, yang manuskripnya sebagian saya simpan. Sebetulnya tidak begitu. Kakek saya adalah kakek saya sebagai saksi dalam hal ini. Mata rantai keilmuan ulama di sini sebetulnya tidak layak untuk terjadi perpecahan. Karena apa? Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abdul Wahab Hasbulah, Mbah Asnawi Kudus itu di sana bukan hanya ngaji ke Syekh Mahfud yang pola pandangnya melahirkan Nahdlatul Ulama, tapi juga mengaji pada Khatib Minangkabau yang sudah mengajarkan Al-Mannar, Al-Maraghi dan sebagainya waktu itu. Jadi mengajinya kedua tempat. Cuma yang diadopsi di sini banyak yang dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Tetapi beliau-beliau ini sangat menghargai karena beliau-beliau ini juga murid Khatib Minangkabau. Jadi mata rantai ilmunya itu sebetulnya sudah dua. Anda tidak perlu alergi dengan yang lain, cuma beda boleh. Tapi kemudian kita memandang musuh tidak boleh. Ini sesama muslim. Kalau Anda memandang musuh, Anda tidak tahu mata rantai ilmu kita itu dari Khatib Minangkabau juga. Khatib Minangkabau banyak pemikirannya diadopsi oleh Kiai Ahmad Dahlan. Jadi yang banyak mempengaruhi ke NU adalah Mahfud At-Turmusi. Yang banyak mempengaruhi ke Muhammadiyah adalah Khatib Minangkabau. Dan para ulama NU juga mengaji ke Khatib Minangkabau, dan para ulama Muhammadiyah juga ngaji ke Syekh Mahfud At-Turmusi. Waktu itu cuma ngambilnya beda-beda. Maka kata Al-Quran, qad alima kullu unasin masyrabahum. Sungguh setiap manusia itu tahulah di mana mereka minum, tempat minumnya di mana. Qad alima kullu unasin masyrabahum, tahu tempat minumnya sendiri-sendiri. Jadi ghirah apa itu? Mengurangi, menghilangkan asabiyah, fanatisme. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menciptakan kita ini tidak bermusuhan sesama muslim. Ini penyakit yang paling rawan dan sulit diobati, adalah cinta uang. Ini sulit diobati. Diakui atau tidak akui adalah cinta uang. Uang itu dalam filsafatnya tidak ada materi duniawi yang artinya bagus. Kita ambil dari kata uang. Dalam bahasa Arab falsun. Falsun itu kemudian diadopsi menjadi kata inflasi. Betul. Falsun itu kemudian lahirlah kata-kata inflasi. Maka iflas. Iflas itu habis. Inflasi, iflas itu habis. Dengan uang kita bertikai. Contoh begini. Saya tanya kepada Bahsul Masail, kalau Anda ngaji Fathul Qorib, ningkat lagi Fathul Mu'in, ningkat lagi Fathul Wahab, coba saya carikan dalilnya kredit sepeda motor halal, ketemu enggak itu? Enggak akan ketemu.
Kitab-kitab itu tidak akan ketemu, kredit halal itu tidak akan ketemu, pasti haram semua dengan dua harga. Tidak akan kamu temukan di kitab-kitab di situ. Tapi begitu kita jadi ustadz, sudah tidak Fathul Mu'in lagi, karena kebutuhan. Begitu kita jadi ustadz, sudah tidak Fathul Wahab lagi. Tetapi kalau Anda itu konsekuen dengan doktrin Anda sendiri, dari Fathul Mu'in, referensi kita sendiri dari Fathul Wahab, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, naik lagi, Anda tidak menemukan cara ekonomi seperti sekarang ini. Tidak akan Anda temukan kecuali dalam ijtihad yang baru, fikih yang baru. Kenapa Anda tidak konservatif dengan fikih Anda sendiri? Wah, menikah kebutuhan lah ini. Maka begitu sampai uang, bahasa Arabnya malun. Malun itu dari kata mala, doyong. Malun itu harta. Harta itu dari kata mel yang artinya doyong. Tidak ada yang baik. Begitu sampai pada uang, harta malun. Ada lagi dalam terminologi bahasa Arab yang disebut dengan emas, itu bahasa Arabnya apa? Zahab. Hilang bahasa Arabnya apa? Zahab. Pergi bahasa Arabnya apa? Zahab. Jadi emas itu artinya hilang. Zahab itu emas, zahab itu artinya hilang. Maka begitu kita cinta emas, hilanglah kecerdasan kita, hilanglah naluri kita, hilanglah sportif kita, hilanglah insaf kita. Yang disebut dengan insaf, objektivitas kita hilang. Hilanglah keadilan kita. Begitu cinta emas, hilang keadilan kita. Itu zahab, emas. Apalagi bahasa Arabnya tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun. Rayap bahasa Arabnya arodotun. Sama. Rayap. Bahasa Arabnya tanah ardun, bahasa Arabnya rayap itu ardoh. Maka begitu kita cinta tanah, dikasih tanah oleh orang yang tidak suka Islam, kita akan benci sesama muslim. Sudah dapat apa dari orang non muslim itu? Akan doyong kita. Kita doyong. Begitu kita dapat uang, kita dapat bantuan, kita dapat uang, kita dapat apa yang menyenangkan hati kita, bentuk tanah, bentuk uang, bentuk apa, jadinya rayap, jadinya hilang, jadinya doyong. Itu filosofi harta dari tinjauan linguistik kebahasaan. Jadi uang itu kita banyak konseling yang disampaikan oleh sufi-sufi besar di ulama kita. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Jadi pangkal segala kesalahan ada rebutan itu. Saya mau tanya lagi, Anda yakin enggak yang selama ini Anda benci dengan kelompok lain, kemudian Anda ini bisa bersatu terus? Jangan harap Anda itu bersatu dengan orang yang selama ini Anda bersatu. Belum tentu yang sekarang ini memusuhi satu golongan yang lain, bersama-sama memusuhi, kemudian yang bersama-sama memusuhi saat ini bersatu terus. Belum tentu besok sudah bermusuhan lagi. Ada musuhan 5 tahun sekali itu. Itu kan ada permusuhan 5 tahun sekali, permusuhan 5 tahun sekali dan sebagainya. Ini karena uang. Yang keempat adalah kenapa umat Islam ini mudah bermusuhan, adalah tidak ditanamkannya sirah-sirah ulama yang dahulu. Yang ditanamkan adalah hal-hal yang euforia dengan golongannya sendiri. Anda jangan merasa bangga kita ini maju, belum maju kita ini. Dalam keulamaan kita masih di bawah grid internasional, masih di bawah jauh. Teknologi kita di bawah jauh, keulamaan kita di bawah jauh.
Keulamaan kita tidak seperti Mesir, kita akui. Kesufian kita tidak seperti Afrika, kita akui. Meskipun kita punya nilai plus adalah ketenangan, kehidupan yang tenang, betul itu. Tetapi keulamaan kita masih di bawah sana. Kesufian kita masih di bawah sana. Keislaman kita, keulamaan kita masih di bawah India sampai sekarang. Jangan berbangga kita. Kita punya Nahdlatul Ulama, India punya Nadwatul Ulama. Di sana gridnya lebih tinggi, alimnya lebih tinggi, melahirkan banyak tokoh dunia. Ahli hadis Syekh Yasin yang diagung-agungkan di sini, Syekh Yasin yang diagung-agungkan di sini, gurunya ulama se-Indonesia, itu punya guru di India, 28 guru di India. 28 guru di India Hanafi. Mereka bermadzhab Hanafi, ada yang Wahabi dan sebagainya. Itu guru-guru saya bisa saja ada yang Wahabi, Hanafi, ada yang fuqahanya Hanafinya Masya Allah ke sana. Tidak seperti Hanafi yang lain. Mungkin Hanafinya itu Hanafi yang kuat sekali, beda sekali dengan kita. Dan gurunya saya Yasin 28 di sana. Tanya itu muridnya, saksinya itu Ali Mas Adi itu Mojokerto. Ada ya Ali Mas Adi ya? Kiai Ali Mas Adi Mojokerto. Itu dulu di Sarang. Itu sekretarisnya Syekh Yasin Mekah. Itu cerita bahwa gurunya Syekh Yasin yang di India 28 guru tidak bermadzhab Syafi'i. Kenapa beliau bisa rukun? Karena keilmuan agamanya itu mapan dan mengikuti sirah-sirah ulama sebelumnya. Tidak ditanamkan beda, itu beda, bukan begitu. Yang kelima, nah ini yang kelima, bahwa pemimpin-pemimpin muslim itu tidak mempunyai kriteria seperti kriteria pemimpin muslim ketika al-awwalun as-sabiqun al-awwalun. Beda loh. Kiai Asnawi itu kalau dengan Bahasim Asy'ari itu lebih awal menghormat beliau. Abah saya kan membacakan itu. Kalau Muktamar NU itu abah saya umur 12 yang membacakan teksnya para kiai waktu itu. Itu posisi duduk Kiai Asnawi, Kiai Hasyim Asy'ari di tengah, tapi beliau ini tidak bicara dulu sebelum Hadratus Syekh Mbah Asnawi ini bicara karena lebih tua, lebih senior. Yang kedua, Mbah Asnawi ini lebih senior dari murid Syekh Mahfud Termas, dia lebih awal. Dan apa fatwa beliau? Anda bisa baca semua dari fatwa-fatwa satu persatu. Ternyata beliau Kiai Asnawi citranya waktu itu adalah asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Luar biasa dan wibawa sekali. Asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Adalah keras terhadap orang kafir dan kasih sayang sesama muslim. Anda baca fatwa-fatwa Kiai Asnawi waktu itu. Dan kenapa bisa hilang itu? Tidak diceritakan fatwa itu. Maksud kami kalau diceritakan biar pemikiran kita ini luas. Tidak satu arah. Kalau satu arah itu sempit. Seperti orang liberal itu sempit. Itu hal yang sudah tidak laku di sana dibawa ke sini. Memalukan itu. Pemikiran liberal itu di sana sudah tidak laku. Tanya itu adik saya, Gus Nadif itu adik saya. Di sana sudah tidak laku. Toha Husain terakhir kalah itu. Hasan Hanafi sudah kalah. Fazlur Rahman sudah kalah. Sudah tidak laku. Kenapa dibawa ke sini? Anda kemudian tiru-tiru. Instan itu. Kita malu sebetulnya. Kita disuguhi hal-hal yang baru yang sebetulnya sudah tidak laku lagi. Sudah tidak ilmiah lagi. Sudah tidak ilmiah itu. Nah, ini yang anak-anak ini tidak tahu. Jadi begini. Sebagai contoh, kalau Institut Teknologi Bandung, ilmunya jelas tidak kemana? Dia elektronik. Kalau elektronik, bikin elektro.
Orang lulus IPB jelas arahnya ilmu pertanian. Orang lulusan Harvard dari kedokteran jelas dia riset, cloning dan sebagainya. Orang lulusan kedokteran dari Yerusalem atau dari Cina atau dari Jerman jelas dia mau bicara tentang bagaimana apa itu transplantasi dan sebagainya. Tetapi kita ini disuguhi hal-hal yang tidak produktif, kajian-kajian Islam yang sebetulnya sudah tidak produktif lagi. Kemudian kita dilogikakan supaya tidak sholat. Sementara ya di sana profesor lebih intelek kedokteran, lebih modern sholat. Kita di sini SAG nggak sholat. Mana yang modern ini? Mana yang modern itu sebetulnya? Yang modern mana? Ini kan liberal dibawa ke sini, yang modernnya kalah kan? Anda mau banggakan SAG sebagai modern? Ya enggak bisa. Di sana yang dokter, profesor aja ahli teknologi sholat. Anda pernah ke Algar IT di Amerika Serikat? Itu yang paling diterima adalah pertama lulusan Algar. Saya ke sana. IT di Amerika Serikat itu yang diterima adalah lulusan Algar, itu grade pertama. Kalau lulusan Algar diterima. Kalau Anda ke sana jangan kaget. Sholat duhanya terus, tahajudnya terus, wiridannya terus. Ilmuwan semua mereka, modern semua, maju semua. Nah di sini kita masih bicara tentang Adam Hawa, itu surganya di mana? Astronot naik bulan, kita bicara wudunya pakai apa? Yang penting kita sholatnya. Ali Al-Jurjani, dosen guru besar Al-Azhar, bikin kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh. Itu Ali Al-Jurjani, Profesor Dr. Ali Al-Jurjani bikin kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh tentang hikmah syariah dan filsafat syariah. Kenapa di sana? Dia tahu kemajuan. Dia tahu kemajuan. Saya datang ke Thailand Selatan, ke Patani bersama saudara kandung iparnya dengan Pusrin ya, Sekjen ASEAN. Saya dikawal di sana. Di Australia itu ada ilmuwan besar. Saya lupa namanya. Di Australia ada ilmuwan besar. Ilmuwan besar ini ahli teknologi. Dalam bidang apa? Dalam bidang adalah teknologi elektronik dan satu adalah teknologi nuklir di Australia. Apa tugas mereka? Berdakwah. Lebih modern kan? Daripada sekedar kita itu ganggongan tidak modern itu sebetulnya. Ilmiahnya di mana? Kemudian kita bicara filsafat yang sebetulnya grade ilmiahnya rendah. Ini kita juga malu sebetulnya, yang orang yang sana lebih modern aja sholat, kita nggak sholat kok bisa merasa modern itu gimana? Inilah kita yang mendapatkan toksin ideologi yang disebut dengan cuci otak. Maka yang terakhir adalah untuk mempersatukan umat Islam adalah menghindari cuci otak dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Ini yang bisa saya sampaikan terakhir, nanti kita dialog. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.